Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa dari Teknik Industri Universitas Adibuana Surabaya akan mempresentasikan sebuah konsep, yaitu konsep karakuri. Pertama saya akan memperkenalkan diri saya, yaitu saya Sabik Dimas Izzuddin dengan NIM 53. Dan saya Friza Husaifa Gifari dengan NIM 38. Dengan saya Muhammad Arfian Nuruluddin dengan NIM 04. Di sini kita akan menjelaskan konsep karakuri dan implementasi di dunia industri. Yang pertama adalah latar belakang. Karakuri adalah konsep inovatif dari Jepang yang memanfaatkan mekanisme sederhana tanpa energi eksternal seperti listrik ataupun pneumatik untuk meningkatkan efisiensi kerja. Berawal dari mainan mekanik abad ke-17, konsep ini telah berkembang menjadi bagian penting dari lean manufacturing, mendukung optimalisasi proses produksi dengan memanfaatkan gravitasi pegas atau tuas. Karakuri menawarkan keunggulan berupa efisiensi biaya dan yang keberlanjutan. Namun memiliki keterbatasan dalam fleksibilitas untuk aplikasi tertentu. Dengan memahami sejarah, prinsip dasar, serta tantangan penerapannya, industri modern dapat memanfaatkan karakuri sebagai solusi strategis yang hemat biaya dan ramah lingkungan untuk menghadapi kompleksitas produksi. Di sini saya akan menjelaskan beberapa pembahasan, yaitu yang pertama ada apa itu konsep karakuri, yang kedua mengapa konsep karakuri penting untuk diterapkan di dunia industri, yang ketiga siapa yang pertama kali mengembangkan konsep karakuri dan bagaimana perkembangan dari dulu hingga sekarang. Next. Yang keempat, kapan konsep karakuri mulai diadopsi dalam proses industri, di mana konsep karakuri telah diterapkan secara efektif di dunia industri dan pada sektor apa saja. Yang keenam, bagaimana cara kerja sistem karakuri termasuk kelebihan dan kekurangannya. Apa itu konsep karakuri? Karakuri merupakan konsep mekanisme sederhana dari Jepang yang memanfaatkan energi alami seperti gravitasi, pegas, dan tuas tanpa sumber daya eksternal seperti listrik atau pneumatik. Dalam dunia industri, karakuri diterapkan untuk meningkatkan efisiensi operasional dengan mengurangi pemborosan waste dan mendukung lean manufacturing melalui solusi mekanis yang hemat biaya dan ramah lingkungan. Biasanya digunakan untuk tugas seperti pemindahan material atau otomatisasi manual. Karakuri unggul dalam fleksibilitas, keberlanjutan, dan menciptakan lingkungan kerja ergonomis. Dengan pemahaman yang tepat, karakuri dapat menjadi inovasi sederhana yang efektif dalam mengatasi tantangan industri. Selanjutnya, sejarah perkembangan karakuri. Konsep karakuri pertama kali dikembangkan di Jepang pada abad ke-17. Berakar dari seni membuat karakuri ningyo atau boneka mekanik tradisional yang menggunakan mekanisme sederhana seperti pegas dan tuas. Salah satu tokoh penting dalam pengembangan teknologi ini adalah Hiseshiki Tanaka, seorang penemu Jepang pada abad ke-19 yang menciptakan berbagai pengangkat mekanisme termasuk boneka karakuri canggih. Pada awal abad ke-20, karakuri mulai beradaptasi ke dunia industri sebagai solusi untuk meningkatkan efisiensi produksi. Dengan mengurangi pemborosan dan biaya operasional melalui mekanisme yang sederhana dan hemat energi, konsep ini menjadi fondasi dari pendekatan modern terhadap efisiensi operasional. Selanjutnya, konsep dasar karakuri. Konsep dasar karakuri berfokus pada penggunaan mekanisme sederhana untuk menciptakan otomasi tanpa memerlukan sumber daya eksternal seperti listrik atau pneumatik. Karakuri memanfaatkan prinsip-prinsip fisika dasar seperti gravitasi, pegas, dan tuas untuk menggerakkan alat atau mesin secara otomatis dan proses produksi. Selanjutnya adalah beberapa poin yang ingin saya jelaskan, yaitu pertama, tuas. Sebuah batang yang berputar pada titik tumpu yang digunakan untuk mengangkat atau memindahkan beban.
Yang kedua adalah roda dan poros. Prinsip ini menggunakan roda besar yang dipasangkan dengan poros untuk memindahkan benda dengan lebih mudah dan mengubah arah gerakan. Yang ketiga adalah katrol. Rangkaian roda yang digunakan untuk memindahkan beban dengan mengubah arah gaya sering digunakan dalam sistem angkat. Yang selanjutnya adalah yang keempat, yaitu bidang miring. Di permukaan yang dimiringkan digunakan untuk mengangkat benda dengan mencegah gaya vertikal menjadi komponen lebih kecil. Selanjutnya nomor 5, yaitu pengungkit. Sistem yang memanfaatkan jarak antara titik tumpu dan titik beban untuk meningkatkan kekuatan atau mengubah arah gaya. Dan yang selanjutnya adalah yang nomor 6, yaitu pegas. Memanfaatkan gaya elastis untuk menghasilkan gerakan atau kekuatan tertentu. Next. Selanjutnya adalah implementasi dan penerapan karakuri. Contoh penerapan dan implementasi konsep karakuri di industri, yaitu konveyor yang menggunakan kemiringan dan gravitasi untuk menggerakkan komponen atau bahan ke area berikutnya, dapat mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk memindahkan barang antar stasiun tanpa memerlukan operator tambahan. Next. Berikut adalah contoh video dari konsep karakuri. Berikut ada kelebihan dan kekurangan dari konsep karakuri, yaitu kelebihannya yang pertama efisiensi energi, yang kedua biaya operasional rendah, yang ketiga desain sederhana dan tahan lama, yang keempat meningkatkan efisiensi kerja, yang kelima fleksibilitas dalam desain, yang keenam dukungan terhadap lean manufacturing. Untuk kekurangannya sendiri, yang pertama keterbatasan kapasitas beban, yang kedua kurang cocok untuk proses yang kompleks, yang ketiga keterbatasan jarak dan kecepatan, yang keempat resiko malfungsi karena desain, yang kelima ketergantungan pada lingkungan fisik, yang keenam kesulitan penyesuaian. Next. Nah, di sini kesimpulan. Jadi kesimpulannya, konsep karakuri merupakan solusi inovatif yang mengandalkan mekanisme sederhana untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam dunia industri tanpa bergantung pada sumber daya eksternal seperti listrik, dan penerapannya dapat mengurangi biaya operasional, mendukung prinsip lean manufacturing, dan meningkatkan ergonomi kerja. Meskipun karakuri memiliki banyak kelebihan seperti efisiensi biaya, ramah lingkungan, dan kemudahan pemeliharaan, sistem ini juga memiliki keterbatasan seperti kurang fleksibel untuk aplikasi kompleks dan terbatas pada tugas-tugas sederhana seperti repetitif. Next. Sekian yang dapat kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan yang tidak kena, mungkin mohon dimaafkan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.